Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجنانك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. زد شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhu wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadati sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya Gautul A'zam Qutubil Alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu Sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samban Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Bedawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah Bahku Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Damanhuri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kali Angat, Mbah Maksum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansurdin Cikaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman Eyang Borosngora, Raden Arya Wiratarudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kiram, Syekh Toha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Thohir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab, annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adama wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al mawjud fi hadzal majlis wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis wa biniyati syifa wa sihah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah satu kali lagi. Kita mohon kepada Allah, khusus kita khususkan untuk para donatur dan dermawan yang sudah menginfakkan hartanya untuk membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Shalihat. Mudah-mudahan pahala dari apa yang mereka infakkan disampaikan ke makam almarhum almarhumah, semua keluarga mereka yang sudah meninggal dunia, dan juga mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan sehat walafiat, diberikan keberkahan dalam kehidupan mereka, semua hajat yang diniatkan diluluskan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua usahanya disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniha wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mohon juga kepada Allah, mudah-mudahan Allah kirimkan para donatur dan dermawan yang mau membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Shalihat. Juga mudah-mudahan Allah gerakkan hati semua orang untuk mau menginfakkan hartanya demi membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Shalihat. Ala hadiniha wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 214, yang pakai cetakan kitab nomornya 54. Benar itu? Lah, Kang Pudin, jangan pulas dulu, jangan. Baru mulai. Orang udah nunduk aja. Baca yang mana Ustaz?
Bang Ibul udah ketemu. Bang Ajudin udah. Bang Mantap udah ketemu. Bang Ridwan udah ketemu udah. Kong udah ketemu Kong. Bang Andi udah. Bang Sarip udah ketemu. Bang Suhayu udah. Bang Pudin, Bang Jamal udah. Bang Hendrik udah. Bang Tona udah ketemu. Bang Rijal udah ketemu. Pak Juju udah. Bang Andrew. Oh Jaman udah ketemu Pak Haji. Udah ketemu udah. Bang Iwan ada ketemu Bang Iwan. Ibu-ibu belakang udah ketemu bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Al-aridur rabi'u asyadaidu wal masaibu wa innama kifayatuha bis sabri fa'alaika bis sabri fil mawatini. Udah tuh. Al-aridur rabi'u, rintangan yang keempat bagi orang-orang yang ingin mengerjakan ibadah, bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, asyadaidu wal masaibu, yaitu berbagai macam kesulitan dan musibah. Awal. Rintangan yang keempat bagi orang yang ingin mengerjakan ibadah, adanya kesulitan dan musibah. Gimana kemudian? Wa innama kifayatuha bis sabri, dan sesungguhnya cara mengatasinya, cara mengatasi rintangan yang keempat ini, yaitu dengan bersabar. Dengan bersabar. Fa'alaika bis-sabri fil mawatini, maka kewajiban atasmu untuk selalu bersabar di dalam medan perang ini. Karena dunia ini ibaratnya kayak medan perang. Yang namanya medan perang nggak ada yang anteng, nggak ada yang nyaman, pasti penuh dengan kesulitan. Apa mantap? Wa innama dzalika li amroini, sesungguhnya alasan kenapa seseorang harus selalu bersabar, dzalika li amroini, itu semua karena dua alasan. Ahaduhuma at-tawassulu ilal ibadati, alasan yang pertama agar dia bisa sampai
untuk mengerjakan ibadah. Wa husulul maksudi minha, dan bisa mencapai yang dituju dari ibadah yang dia kerjakan. Udah tuh, jelas, sampai sini jelas. Fa inna mabna amril ibadati kullihi ala sabri wahtimalil masyaqqati. Karena sesungguhnya pondasi utama dalam mengerjakan ibadah semuanya yaitu bersabar dan bisa menahan berbagai macam kesulitan. Apa kok? Bisa menahan berbagai macam kesulitan. Faman lam yakun soburon lam yasil ila syai'in minha bil haqiqati. Karena orang yang belum bisa bersabar, dia belum bisa mencapai sedikit pun dari ibadah itu bil haqiqati, secara hakiki. Orang yang belum bisa bersabar, maka dia tidak akan bisa mengerjakan ibadah secara hakiki. Wa dzalika annaman qasada ibadatallahi ta'ala wa tajarradalaha istaqbalathu syadaidu wa mihanun wa masaibu min wujuhin. Karena bahwasanya orang yang ingin melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala dan memfokuskan dirinya untuk ibadah, pasti dia akan menemukan berbagai macam kesulitan, berbagai macam ujian, dan berbagai macam musibah dari segala arah. Udah tuh. Amaru. Ya kayak kita contohnya, ini kan ngaji ini salah satu ibadah. Ketika kita pengen berangkat ngaji, itu pasti ada aja tuh kesulitan yang harus kita hadapi. Yang pertama, misalkan buat orang yang kerja, gitu. Apalagi emang kerjanya kerja berat, gitu kan. Dia mau berangkat capek masih, gitu kan. Badan masih pada pegel, gitu kan. Dari pagi belum tidur, gitu kan. Pulang udah malam, mata sepet, gitu. Kalau dalam kondisi seperti itu dia nggak sabar, maka kebanyakan yang kayak begitu nggak bakal berangkat. Udah dah, absen dulu malam ini. Gitu. Aja. Kalau dia nggak bisa sabar, apa Ibu? Makanya dasar utama, pondasi utama untuk bisa mengerjakan ibadah, ya sabar dari berbagai macam kesulitan. Lagi kemarin lagi nganggur, rajin ngajinya, rajin zikirnya. Dikasih dan mihanun, ujian, dapatlah kerjaan. Pengen tahu nih, diuji masih berangkat ngaji apa kagak, masih zikir apa kagak. Gitu. Nah, cara ngatasinnya nggak ada cara lagi selain sabar. Sabarin. Gitu.
biar kata capek, ngantuk, pegel, emang ini ibadah. Pokoknya kudu berangkat gitu. Sampai di majelis mah mau pules kek gitu. Bodo amat dah, yang penting berangkat dulu gitu. Apa Mas Arif? Kalau dia nggak sabar, kalah sama rasa capeknya, ya udah nggak bakal berangkat. Gitu. Lam yasil ila syai'in minha bil haqiqat. Nggak bakal sampai untuk mengerjakan ibadah. Awan. Ntar pas begitu udah mulai, lain lagi ujiannya, lain lagi kesulitannya. Gitu. Kaki pegel, pinggang panas, mata ngantuk. Gitu. Gimana cara ngelawannya? Ya sabar. Terus sabarin dah, ilok apa? Apa? Hah? Ya macam-macam. Nah itu kesulitan yang harus kita hadapi ketika beribadah. Apa Ustaz? Makanya ngelawannya begitu kan, kaki pegel, udah ngaji sambil mijit kaki. Asal ngantuk ya jangan diturutin. Gitu. Hah? Ya itu makanya kudu sabar jadinya, kudu kita lawan gitu. Meskipun bolak-balik kamar mandi, bodoh dah, yang penting nggak ngantuk ngaji gitu. Isik-isik kamar mandi, cuci muka lagi gitu. Gitu. Kalau dulu bocah santri waktu ngaji sama Buya itu ngantongin cabe. Sama bawa air seember, sebaskom. Asal dia ngantuk dikit, dia letak cabe. Asal dia ngantuk, dia letak cabenya. Dikeletak apa dikeletuk? Itu biar nggak ngantuk Bang Ipul gitu. Kayak Bang Ipul kan caranya lain, pakai kuaci begitu kan. Yang penting nggak ngantuk gitu. Tapi itu bentuk sabar kita namanya. Agar kita bisa ibadah kepada Allah. Gimana caranya? Agar hal-hal kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam beribadah bisa kita atasi. Mas Arif. Tapi kalau zikir jangan Mas Arif. Terus zikir sambil makanin kacang lagi. Bisa pada ngantuk kan. Agak zikir ujung-ujungnya. Hah? Khusyuk. Itu tuh. Istaqbalathu syada'idu wa mihanun wa masaibu min wujuhin. Dia akan menemukan, akan menjumpai berbagai macam kesulitan, berbagai macam ujian dan berbagai macam musibah dari segala arah. Makanya kalau orang yang nggak bisa sabar, jangan kata yang dekat, yang jauh kagak nyampe. Terbalik ya, terbalik. Jangan kata yang jauh, yang dekat kalau nggak sabar nggak bakal sampai. Ya kuncinya emang sabar. Kayak Bang Ridwan misalkan udah lama nggak datang ngaji, tuh ujiannya kan dikasih tuh, ada rasa malu lah gitu kan. Belum lagi ntar begitu nyampe diceng-cengin sama babeh, tumben lu nongol begitu. Ujian mah aja yang bikin kita malu. Apaan kok? Pokoknya pasti ada tuh. Ketika kita mau mengerjakan ibadah, pasti
ada kesulitan dan ujian yang kita hadapi. Belum lagi ntar dari keluarga, anak lah kurang sehat, bini lah manyun, segala macam dah. Kantong lah kering, kan begitu. Apaan? Macam-macam udah pokoknya ujiannya. Ahaduha annahu la ibadata illa wa fi nafsiha masyaqqatun. Yang pertama, ujiannya, kesulitannya, annahu la ibadata illa wa fi nafsiha masyaqqatun. Bahwasanya setiap ibadah yang kita kerjakan pasti di dalamnya terdapat kesulitan. Pasti. Setiap ibadah yang kita kerjakan pasti di dalamnya ada kesulitan. Amor. Bang Ma'ruf dah, mau mantap. Yang gak usah jauh-jauh dah, kayak sholat misalkan. Gitu. Kalau kita mau kerjakan sholat sesuai dengan tuntunannya, berat. Baca Fatihahnya pelan-pelan, gerakannya pelan-pelan, teratur, tartil. Baca tasbihnya minimal 3. Buat orang yang gak biasa, sulit, berat masih. Sholat lama amat sih. Apalagi jamaah, imamnya kok ngaji oman, ya udah. Lama amat sih. Pasti itu baru sholat. Awal. Belum ibadah yang lain. Nah, kalau misalkan ibadah yang kita kerjakan romannya enteng-enteng aja, kudu curiga itu. Jangan-jangan gitu. Apa kemudian? Ya kayak dulu waktu kita disuruh makan telur sama Buya. Gitu. Ada yang baru atu udah nggak kuat, ada yang udah 3 nggak kuat gitu. Ada yang rumahnya lancar-lancar aja gitu. Nah jangan-jangan apa yang dibaca nggak ada yang masuk pisan gitu. Bukan lulus bukan. Hah? Iya, kudu curiga. Begitu. Setiap ibadah yang kita lakukan pasti di dalamnya terdapat kesulitan. Walidzalika waroda kullu hadat targhibi fihi wa wu'idat tawabu alaihi. Karena alasan ini, karena di setiap ibadah pasti terdapat kesulitan, waroda kullu hadat targhibi fihi. Muncullah segala macam dorongan dan anjuran fihi di dalam mengerjakannya. Dijanjiin dah, diiming-iming, ayo yang mau jamaah nilainya sekian gitu. Dibanding sholat sendirian, kan begitu. Sedekah sekian, pahalanya sekian gitu. Diiming-iming. Dorongan agar kita mau ibadah. Apa kan? Apa tadi? Wa wu'idat tawabu alaihi, dan dijanjikan pahala atasnya. Agar kita mau mengerjakan ibadah meskipun berat, meskipun sulit. Itu.
Id la yata'atta fi'lul ibadati illa biqam'il hawa wa qahrin nafsi. Id la yata'atta fi'lul ibadati. Karena perbuatan ibadah, dalam melakukan ibadah tidak akan bisa dikerjakan illa biqam'il hawa wa qahrin nafsi, kecuali dengan cara menghilangkan, mengalahkan hawa, keinginan-keinginan, dan menundukkan nafsu. Karena ibadah bisa dikerjakan kalau kita sudah bisa mengalahkan keinginan-keinginan dan bisa menundukkan nafsu. Kemudian pokoknya orang yang belum bisa mengalahkan itu, belum bisa menundukkan nafsunya, sulit untuk mengerjakan ibadah. Gimana, Ustaz? Bang Jamal, jelas itu? Udah? Makanya sabarin aja. Begitu datang malam Rebo, begitu datang malam Selasa, sabarin. Meskipun mata ngantuk, badan capek, lawan nafsu kita, tundukkan nafsu kita. Jangan sampai kalah. Udah nyampe mah serah dah, gitu. Mau pules gitu. Jangan mengedek, jangan pules. Teman-teman asik disuruh gitu. Oh, ya kan begitu. Pokoknya jidur khairum min jiler. Ngaji sambil tidur lebih baik daripada ngaji sambil ngiler. Yang penting duduknya jadi depan. Kalau di depan ngiler mah saya takol pakai asbak. Zikir nggak apa-apa. Yang penting berangkat dulu. Mau ntar pas zikir pules mah itu urusan belakangan. Apa Ibu? Tapi jangan di samping saya pulesnya. Nah, kita zikir sebelah kanan suara macan, sebelah kiri suara macan. Ya. Hah? Ya, suara macan mulu. Kagak takut, kita nggak takut begitu. Id hiya zajiratun anil khairi war rusydi. Karena yang namanya nafsu dan hawa, kedua-duanya selalu menghindar dari perbuatan baik dan dari petunjuk yang Allah berikan. Ya alasannya bisa macam-macam. Takut nggak kuat lah, malu hadirnya, capek, besok pagi kerja, ngantuk. Alasannya bisa macam-macam. Tapi intinya satu, itu semua dari nafsu dan hawa. Apa Rijal? Karena nafsu sifatnya selalu menghindar dari perbuatan baik. Kalau berbuat baik berat. Kayak Bang Iwan gitu. Apa Iwan? Padahal di rumah gue nggak tidur, begadang-begadang juga. Cuma kan begitu
ujiannya. Kalau datang ke majelis berat rasanya, berat. Begadangnya mah sama-sama melek. Itulah nafsu. Sifatnya begitu. Dia selalu menghindar dari perbuatan baik dan petunjuk yang Allah berikan. Apalagi emang biasa begadang, kagak bakal pulas kalau malam. Ya kan ujung-ujungnya begitu. Sholat ya sekedar sholat. Tapi belum bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahkan bisa jadi sholatnya sendiri masih acak-acakan kan gitu. Masih asal-asalan. Karena belum bisa menundukkan nafsunya. Iya itu kan tadi yang saya bilang, gitu. Begadangnya sama. Begadangnya mah sama. Ngapa kalau begadang di rumah, kalau lagi ngobrol mah bisa melek kuat sampai pagi, giliran diajak zikir jangankan sampai 1 jam, jangankan sampai setengah jam, baru mulai tawasul, udah ada macannya, gitu. Apa Hendrik? Apa Hendrik? Ya karena dia belum bisa menundukkan nafsunya. Dia kepengen sih sebenarnya untuk mulai, tapi kadang-kadang karena nggak kuat nahan itu Ya kan tadi kalau emang rasanya mulai ngantuk, ya udah bangun, kamar mandi, cuci muka. Apa? Oh. Cuci muka, ntar duduk lagi. Gitu. Itu sabarnya begitu, bentuk sabarnya. Ono ada cuci muka, ono. Wa mukhalafatul hawa wa qahrun nafsi min asyaddil umuri alal insani. Dan yang namanya melawan hawa serta menundukkan nafsu merupakan hal yang paling berat untuk manusia. Paling berat, paling sulit buat manusia, buat kita semua, yang paling sulit adalah melawan hawa dan menundukkan nafsu. Apa Ibu? Ya nggak usah jauh-jauh dah. Kenapa kita kalau setiap Ramadan jamaah kita cuma 3 orang? Karena buat sholat sesuai tuntunan itu berat, sulit. Kalau belum bisa menundukkan nafsu, nggak bakal bisa. Apa Ibu? Lawan dulu nafsunya. Baru. Tadi makanya lam yasil ila syai'in minha bil haqiqati. Secara hakikatnya orang-orang yang belum bisa bersabar tidak akan bisa mengerjakan ibadah. Secara hakikat ya. Kalau badannya sih bisa jadi kelihatan sholat, kelihatan ngaji, kelihatan zikir. Tapi secara hakikat sholatnya jauh dari kata sholat. Zikir cuma sekedar mulut doang. Masih jauh dari hakikatnya.
karena belum bisa menundukkan nafsu dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada dalam ibadah. Udah tuh jelas, Bang Manta, jelas. Bang Jamal, lawan Bang Jamal. Wataniha annal 'abda idza fa'alal khaira ma'al masyaqqati lazimahul ihtiyatu lahu hatta la yabsuda alaihi wal ibqa'u 'alal amali asyaddu minal amali. Yang kedua, kesulitan yang kita hadapi dalam ibadah, bahwasanya seseorang apabila mengerjakan perbuatan baik yang diiringi dengan kesulitan-kesulitan yang ada di dalamnya, lazimahul ihtiyatu lahu, pasti dia akan berhati-hati hatta la yabsuda alaihi, sehingga ibadah yang dia kerjakan tidak rusak. Ya kayak kita aja misalkan beli motor baru, cakep, mahal, pasti akan kita jaga dengan hati-hati. Sayang ini kalau sampai rusak, mahal belinya. Bang Ipul beli HP apa namanya yang mahal? iPhone gitu. Sayang gitu. Makanya juga hati-hati gitu. Pakai dibungkus lagi kan, dibungkus biar kagak lecet gitu. Karena mahal ini belinya, dia jaga betul-betul agar tidak rusak gitu. Begitupun ibadah, kalau dikerjakan dengan penuh kesulitan, pasti ibadah yang dia kerjakan itu akan dijaga. Sayang kita udah capek-capek sholat, habis sholat ngomongin orang sayang jadi rusak pahala sholat kita. Apa Or? Zikir tuh. Apa kalau kata Bang Herik mah apa yang mbak-mbakan zikir. Apa Bang Herik? Iya, mbak-mbakan. Mbak-mbakan namanya. Sayang ini kalau habis zikir mulut kita pakai buat ngomongin orang lagi, sayang. Zikir capek-capek, nahanin kaki kesemutan, kita rusak lagi. Sayang. Amor. Lah kalau nggak ada kesulitannya, entengnya dasaran murah, biarin buat gajian pintu yang jadi masalah kan gitu. Apa mantap? Ibadah kalau nggak ada kesulitannya, udah dasaran enteng ini ngerjainnya, ntar habis dosa ya tinggal kita kerjain lagi. Gitu. Jadi nggak hati-hati jadinya. Wal ibqa'u 'alal amali asyaddu minal amali. Dan menjaga amal perbuatan lebih sulit dibanding mengerjakannya. Apa kemudian? Orang tibang sholat mah gampang, tibang puasa mah gampang. Tapi menjaga pahala sholat itu, menjaga pahala puasa itu yang sulit. Gimana orang? Wal ibqa'u 'alal amali asyaddu minal amali. Menjaga amal perbuatan lebih sulit daripada mengerjakannya. Yang kedua, kenapa Allah berikan kesulitan di dalam setiap ibadah? Agar kita ngerasa sayang, udah capek-capek ibadah kita rusak lagi. Begitu, Haji.
Apa Mas Arif? Jangan melotot. Macan aja saya nggak takut, apa gitu bang melotot. Kalau pengen dengar macan gampang, ntar jangan pulang, ikut zikir. Banyak macan itu. Cuma kagak ngomong doang dia. Aing macan, aing macan. Bukan macan ya, maung. Wa talituha annad-daro daru mihnatin. Yang ketiga, annad-daro daru mihnatin. Bahwasanya alam dunia ini memang alam yang penuh dengan ujian. Faman kana fiha la budda lahu minal ibtila'i bisyada'idiha wa maso'ibiha. Maka orang-orang yang ada di dalam alam dunia ini la budda lahu minal ibtila'i bisyada'idiha wa maso'ibiha. Pasti dia akan mendapatkan bala, akan menemukan bala dengan berbagai macam kesulitannya dan berbagai macam musibahnya. Namanya alam dunia ya memang alam yang penuh dengan ujian. Pasti kita akan menemukan kesulitan dan musibah. Pasti itu. Faman kana fiha la budda lahu minal ibtila'i. Ya kalau pengen nggak ngadepin kesulitan ya gampang. Tinggal pindah alam. Maunya ke alam mana? Alam Nasrah apa alam Taro? Wadhalika aksamun. Dan yang demikian itu terdapat beberapa bagian. Al-musibatu fil ahli wal korobati wal ikhwani wal ashabi bil mauti wal faqdi wal firaqi wa fin nafsi bi anwa'il amradi wal auja'i wa fil irdi bi qitalin nasi iyahu wat tama'i fihi wal izdira'i bihi wal ghibati lahu wal kadhibi alaihi wa fil mali bidhihabi waz zawali. Apa Ustaz? Al-musibatu fil ahli, yang pertama bagian dari musibah dan kesulitan yang pasti akan ditemui oleh seseorang. Al-musibatu fil ahli, musibah dalam keluarganya. Wal korobati, dan kerabatnya. Wal ikhwani, dan saudaranya. Wal ashabi, dan sahabat-sahabatnya. Bil mauti wal faqdi wal firaqi, baik itu dengan meninggal, wal faqdi, dan kehilangan, wal firaqi, dan perpisahan. Kematian, kehilangan, dan perpisahan. Apa ngor? Kecuali Bang Hendrik dah yakin dia mah nggak bakal mendapatkan musibah dengan kematian istrinya, malah alhamdulillah.
Canda pakai trik ya. Makanya dulu kata Buya begitu. Ada 2 orang yang paling bahagia. Yang pertama orang kebelet nemu WC. Yang kedua orang punya bini jelek, miskin, galak, mati. Itu bahagia udah. Bahagia betul. Itu musibah yang bisa kita terima tuh. Dari sisi keluarga. Baik itu dengan ada keluarga kita yang meninggal, atau kehilangan, atau berpisah. Kenapa Mas Wahyu Romanan nurut banget sama bininya? Karena takut berpisah sama bininya. Sama saya. Itu musibah yang kita alami. Wa fin nafsi bi anwa'il amrodi wal auja'i. Dan musibah pada diri kita dengan berbagai macam penyakit. Amrodi wal auja' ini sama ya. Cuma kalau marid itu sifatnya lebih umum. Kalau auja itu sifatnya fisik. Gitu. Sakit gigi, sakit pala, itu namanya auja. Apa Ustaz? Pasti nemuin tuh. Namanya orang hidup pasti nemuin. Wa fil irdi, dan di dalam harga diri, biqitalin nasi iyahu, dengan dimusuhi oleh masyarakat. Wa tama'i fihi, dan orang-orang bersifat toma kepadanya. Wal isdiro'i bihi, dan orang-orang merendahkan dirinya. Wal ghibatilahu, dan menggibah dirinya. Wal kadhibi alaihi, dan membohongi dirinya. Itu musibah yang kita terima dari sisi harga diri. Yang pertama dimusuhin orang-orang toma sama kita, direndahkan orang lain, digibah, dicaci, dibohongin. Itu musibah yang pasti kita terima. Namanya orang hidup pasti ngalamin itu. Wa fil mali bidhihabi wazawali, dan dari sisi harta, bidhihabi wazawali, dengan hilangnya harta yang dimiliki. Dhihab asal katanya pergi, zawal hilang. Udah kita artiin hilang aja. Kalau harta pergi. Apa? Kali Bang Tony itu handphonenya pergi, handphone saya pergi gitu. Walikulli wahidatin min hadhil masaibi ladgatun wa hurqatun min naw'in akhar. Dan bagi masing-masing musibah ini ladghatun wa hurqatun min naw'in akhar. Pasti akan menimpa
min nau'in akhara, dengan rasa sakit tersendiri, min nau'in akhara, dari jenis yang lain. Masing-masing musibah ini punya rasa sakit tersendiri yang pasti kita rasakan dibanding yang lain. Beda-beda tuh. Awar. Dibanding kalau kita puyeng ama kalau ditinggal sama bini, itu rasanya pasti beda. Apa ngerti? Kalau kata Pak Juju makan saya mau mendingan sakit gigi daripada bini purik. Apa Pak Ibu? Karena rasanya pasti berbeda. Dari kecil kita rawatin sampai udah gemuk, purik kan gitu. Pasti rasanya beda dibanding musibah yang lain, dibanding cuma dikatain orang gitu. Ladgotun wa hurqatun min nau'in akhar, memiliki rasa sakit tersendiri yang kita rasakan dibanding yang lain. Apa Pak Ridwan? Kalau Pak Ridwan cuma kehilangan duit doang mau bisa sabar dah. Tapi kalau sampai dimusuhin orang kan begitu. Beda rasanya. Ada sebaliknya. Mas Wahyu, saya mau mendingan bini saya purik daripada kehilangan duit mah. Ada lagi yang begitu, lain lagi. Udah tuh, jelas. Dan buat masing-masing orang rasanya berbeda-beda. Fayahtaju ila sabri 'alaiha kulliha. Maka kita butuh kepada rasa sabar atas semua macam musibah ini. Wa illa fayamna'uhul jaza'u wat talahhufu minat tafarrudhi lil ibadati. Kalau kita tidak memiliki sabar, tidak memiliki sifat sabar, maka ketidaksabaran kita dan kesedihan yang kita rasakan akan menghalangi diri kita dari fokus kepada ibadah. Apa sih Bang Andrew? Kalau kita tidak sabar dalam menghadapi berbagai macam musibah ini, pasti kita tidak akan bisa fokus ibadah. Lah, udah jam 2. Terusin ini. Terus. Maju nih, terusin Mang Haji. Ini saatnya kesabaran kita diuji. Kagak mau nyala korek saya udah. Disuruh berhenti orang mana. Nggak ada yang mau cobain korek ini. Tapi mau sengaja suruh saya berhenti. Warabi'uha, yang keempat, anna talibal akhirati asyaddu ibtila'an wa aktaru mahabbatan abadan. Bahwasanya orang-orang yang berusaha mendapatkan kebahagiaan di akhirat
asyaddu ibtilaan, pasti akan mendapatkan bala yang lebih berat dibanding yang lain. Wa aktaru mahabbatan abadan, dan akan mendapatkan cinta yang lebih berat dibanding, yang lebih besar dari Allah dibanding yang lain. Ingat tuh, buat orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, pasti ujiannya, pasti kesulitan yang dia hadapi lebih berat dibanding yang lain. Makanya jangan aneh Pak Juju. Kita yang tiap malam ngaji, zikir, romannya masih begini aja hidup. Orang-orang yang ibadah kagak, sholat kagak, romana enak hidupnya gitu. Apa Pak Ibu? Kata kita, gitu kata kita. Makanya Imam Ghazali bilang, orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, pasti ujiannya, musibahnya, kesulitan yang dia hadapi, dia terima lebih berat dibanding yang lain. Wa man kana ilallahi ta'ala aqrabu fal masaibu lahu fid dunya aktaru wal bala'u alaihi asyaddu. Orang yang posisinya lebih dekat kepada Allah, pasti musibah yang dia terima di dalam dunia ini lebih banyak. Dan ujian yang dia dapatkan pasti lebih berat. Pasti. Bukan berarti orang yang makin dekat sama Allah makin enak hidupnya. Cuma kelihatannya doang enak, buya mah begitu. Padahal lebih berat ujiannya, tanggung jawabnya lebih berat gitu. Nggak punya waktu buat istirahat, isik-isik ngelayanin jamaah, isik-isik ngelayanin tamu. Halo Ibu. Kita mau zikir dari sore udah ada yang datang, terzikir sampai subuh. Kalau Mas Wahyu mah enak, bisa bekal dulu biar taruh seger begitu, bisa. Apa Ibu? Semakin dekat seseorang kepada Allah, maka semakin berat ujiannya dan semakin banyak musibah yang diterima. Ama tasma'u qaulahu sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u tummas syuhada'u tummal amtal fal amtal. Apakah kamu belum mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berat ujiannya yaitu para nabi. Kemudian setelah para nabi yaitu para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Baru kemudian selanjutnya dan seterusnya. Tumal amtal, pal amtal. Apa kemudian? Enakan oman. Saya mau datang ngaji ya datang, berangkat kagak ya udah tinggal pules. Ya coba kalau saya malam Jumat pules di orang agama jamaah, lebih berat ujiannya. Apa Mas Arif? Iya kelihatannya kan enak, padahal tanggung jawabnya lebih besar. Ntar apa yang dia ajarin kurang pas kan ditanya, lo jamaah lu ajarin apaan begitu. Lebih berat hukumannya, tanggung jawabnya lebih berat Bang Pudin. Iya kata kita mah enak, iya enak buya mah tinggal duduk doang begitu. Padahal kagak sempet tidur, kagak sempet istirahat. Dari pagi
sampai sore, sampai malam lagi tamu kagak ngaso-ngaso. Nah kita mah enak, ngantuk dikit tinggal kunci kamar, selimut, pules. Tahu anda? Begitu. Justru lebih berat ujian orang-orang yang dekat sama Allah. Faidan man qasodal khaira wa tajarrada li tariqil akhirati istaqbalathu hadhil mihanu. Jika seperti ini, orang-orang yang ingin mengerjakan kebaikan dan memfokuskan dirinya untuk menempuh jalan akhirat, pasti dia akan menemukan ujian-ujian ini. Fa illam yasbir 'alaiha wala yakunu bihaitsu la yaltafitu ilaiha in qata'a 'anit tariqi washtaghala 'anil ibadati fala yasilu ila syai'in min dalika. Maka jika dia tidak bersabar atas ujian-ujian yang diberikan, wala yakunu bihaitsu la yaltafitu ilaiha, dan tidak ada rasa sabar dalam dirinya, sekiranya dia tidak memperhatikan rasa sabarnya, in qata'a 'anit tariqi, maka dia akan terhenti dari perjalanannya, washtaghala 'anil ibadati, dan dia akan teralihkan dari ibadah, fala yasilu ila syai'in min dalika, maka dia tidak akan bisa mencapai sedikit pun dari yang demikian. Kuncinya satu, agar kita bisa terus fokus ibadah, kuncinya satu, sabar. Kesulitan apapun yang kita hadapi dalam beribadah, mau itu dari sisi badan, mau itu dari keluarga, mau itu dari masyarakat, mau itu dari harta, kalau kita pengen fokus ibadah, kuncinya sabar. Udah tuh, jelas ya? Walaqad a'lamanallahu ta'ala wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.